Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Saiful. Silahkan diinfokan ke teman-temannya yang lain untuk segera bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sebetulnya lain waktu kalau di ruang B204 ya, yang AC-nya masih, 201, Bu. oh 201. Berarti Siap. sebelah Prodi ya? Prodi ya? Depan Sebelah Prodi Prodi. ya? Siap. Siap. Iya. Kalau nanti pekan depan ketika kita PTMT masih belum betul AC-nya, kita bisa gunakan lab Cisco saja ya. Kan Siap, Bu. 15 orang, di sini seatnya ada 12 ya, tinggal tarik lagi 3 meja ya, gitu ya, diinfokan ya. Saya biasanya kalau sebetulnya mejanya di Prodi, tapi karena lagi pandemi, saya biasanya mengisolasi mandiri gitu kan, sendiri lebih baik kan, nggak banyak orang. Saya biasanya di Lab Cisco. Sudah lihat kan Lab Cisco STMKG? Sempat ke Belum sana, Bu. sempat kemarin. Gitu, ya kesinilah ya. Saya biasa dulu dari kuliah ya, selalu di lab gitu ya. Jadi ketika dikasih tempat di prodi pun saya biasanya lebih banyak di lab. Mungkin Bapak Ibu juga nanti nih kan mulai apa perkuliahan normal, saya sarankan biar atmosfer kuliahnya mendukung Bapak Ibu mengerjakan skripsinya lebih cepat, saya sarankan untuk banyak stay di lab, gitu ya, di laboratorium. Itu sih dari pengalaman seperti itu ya. Dibanding kalau di rumah atau di kosan, betul ya. Saya juga di Pondok Betung di kosan maunya ya tidur gitu ya. Hobi saya tidur. Kalau Bapak Ibu apa ya hobinya? Kalau saya hobinya tidur. Ya tidur aja gitu kan. Jadi lebih baik di lab saya stay-nya sebetulnya kepala lab saya izin kepala labnya ya. Dari dulu saya memang hadir pertama kali di STMKG mungkin pernah lihat ya lab geofisika ya karena kelewatin ya. Pertama kali ke STMKG saya masuk di lab geofisika. Kemudian lab fisika dasar, lab Cisco. Jadi banyaknya di situ walaupun di tempat prodi saya ada mejanya gitu ya. Oke, ini sebetulnya mudah-mudahan kekejar ya materinya sampai jam 10 lebih karena saya sudah info juga ya ke Pak Tidar hari ini akan ada survei dosen instrumen mau survei teknis gitu kan ke lapangan. Mudah-mudahan materinya bisa tersampaikan lebih cepat. Nanti presensinya saya akan lihat di rekod perkuliahan saja. Eh, saya mulai saja share materinya ya. Bu, maaf, Bu Arni. Eh, atas Iya. nama Bapak Sabda tadi sedang di rumah mati listrik, jadi ngungsi ke rumah orang tua dulu, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, ya makasih ya infonya. Belum di Pondok Betung ini semuanya. Ini, Bu, ada yang di rumah di Jakarta, jadi bolak-balik gitu, Bu. Oh, oke, oke. Ya, nggak apa-apa. Oke ya. Ya, terima kasih infonya. Kita mulai saja ya, kalau gitu ya. Kali ini kita akan lanjutkan di pokok bahasan yang baru, yaitu berkaitan dengan interpolasi. Di sini kita akan mempelajari interpolasi yang dikatakan sebagai interpolasi numerik. Gitu ya. Kalau terkait numerik kan, ada yang tahu numerik itu apa? Ada yang tahu? Angka, Bu. Apa? Ya, Angka, Bu. berkaitan dengan angka-angka. Jadi kita mau mencari pola, mencari nilai terangka yang ada, gitu ya. Nah, setelah ini kan, setelah UTS kita semua fokus ke part numerik. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah interpolasi. Interpolasi itu apa? Jadi interpolasi ini adalah sebuah teknik atau cara mencari atau mendapatkan nilai gitu ya dari sebuah fungsi tertentu gitu ya di antara titik-titik atau nilai lainnya yang sudah diketahui
Nah, biar lebih jelasnya, kita lihat ini udah ada coretan saya ya. Misalnya kita lihat nih di grafik ini, misalnya kita sudah mengetahui nilai ini, titik ini katakanlah di titik x2, y2, kemudian di sini sebuah nilai di koordinat x3, y3. Nah, kita ingin mencari nilai di sini, yaitu katakanlah di sebuah titik di koordinat xi, yi. Nah, caranya gimana? Berarti kita lakukan interpolasi berdasarkan dua buah titik ini yang nilainya sudah ada. Gitu ya. Nanti kita akan pelajari teknik-teknik interpolasinya. Jadi, singkatnya, interpolasi itu kita mencari sebuah nilai tertentu di antara nilai yang sudah kita ketahui. Gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar gitu ya, lawannya dari interpolasi, ekstrapolasi. Pernah dengar ya? Nah, kalau ekstrapolasi itu kebalikannya. Bukan kebalikannya, berbeda gitu ya. Kalau tadi interpolasi kita mencari satu nilai di antara dua nilai yang sudah kita ketahui. Nah, kalau ekstrapolasi kita mencari sebuah nilai tapi eh, tidak di antara dua nilai yang diketahui. Misalnya hanya kita mempunyai informasi dari satu nilai tertentu yang sudah diketahui. eh Contohnya apa? Misalnya contohnya prediksi apa? Prediksi eh, hujan gitu ya. Di sini terjadi hujan atau tidak kan berarti dari data historis, data meteorologi sudah ada ya kan. Nah, berarti kita lakukan nanti ke depan kira-kira kalau apa kondisinya seperti ini nanti akan hujan atau tidak gitu kan. Berarti kan ke depan ya. Nah, kita punya datanya, data histori yang sebelumnya saja, ya kan? Nah, berarti melihat ke depan itu ekstrapolasi. Tapi kalau kita lakukan interpolasi, misalnya, apa ya, contohnya, memprediksi nilai, apa, kita punya data pengamatan, gitu ya, data pengamatan, katakanlah mau mencari nilai resistansi, nah, gitu ya, pada sebuah rangkaian listrik, gitu ya, cari resistansi, berarti misalnya dari data pengukurannya, data apa? Tegangan sama arus yang ada gitu kan ya. Misalnya X-nya ini adalah arus, ini tegangan. Nah, maka kan data percobaan satu misalnya ada diperoleh tegangannya ya kan. Percobaan dua, percobaan tiga. Nah, sekarang kalau mau tahu kira-kira kalau arusnya dikasih sekian, katakanlah XI, tegangannya berapa kan terukur juga ya kan. Maka kita bisa tentukan kira-kira nanti nilai resistansinya adalah sekian gitu. Jadi kita sudah mendapatkan data yang ke depan itu sudah ada ya kan. Berarti kita interpolasi data yang sebelumnya gitu kan. Nah, ini bedanya interpolasi dan ekstrapolasi. Nah, kalau untuk memprediksi lebih akurat mana? Ya tentu saja interpolasi ya kan, karena kita punya dua informasi yang sudah ada gitu kan ya, sudah ada. Berarti biasanya relatif lebih akurat dibanding dengan kalau kita mencari menggunakan ekstrapolasi gitu ya. Walaupun nanti sebetulnya Anda kalau belajar lagi di matematika lanjut ada teknik-teknik ekstrapolasi biar mendapatkan nilai yang kita cari ini lebih akurat. Oke, berdasarkan hal ini kita akan mempelajari fokus di interpolasi. Teknik yang digunakan untuk mencari interpolasi biasanya menggunakan ini, polinomial interpolasi atau bahasa Indonesia interpolasi polinomial. Masih ingat ya fungsi polinomial, fungsi berderajat n gitu kan. Caranya bagaimana? Ini ada dua cara. Pertama, Bapak Ibu harus punya fungsi polinomial yang punya berderajat tertentu dan punya nilai tertentu. Misalnya ini polinomial pertama di sebuah titik tertentu, katakanlah x0. Nah, simbol polinomial seperti ini ya. Katakanlah nilai fungsinya adalah f0. Kemudian polinomial kedua gitu ya, katakanlah di titik x1 nilainya f1 dan seterusnya sampai ke derajat n. Kan
fungsi polinomial masih ingat ya kalau di matematika mulai dari derajat 0 kalau kita gunakan fungsi pada variabel x, kalau derajat 0 berarti kan x pangkat 0 ya kan, derajat 1 n-nya 1 gitu ya, berarti x pangkat 1, atau biasanya ditulisnya kalau x 0 ya ditulisnya 1, x pangkat 1 adalah x. Derajat polinomialnya sama dengan 2 gitu ya, berarti x pangkat 2 gitu ya. Polinomial ini berarti sampai x pangkat n kan. X pangkat 2 berarti kita sebut kuadrat ya kan, fungsi kuadrat. Derajat polinomial pangkat 3 berarti kubik gitu kan, dan seterusnya. Nanti bagaimana interpolasinya ya, berarti tinggal kita masukkan nilai yang titik yang ingin kita cari di antara dua nilai yang sudah kita ketahui. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh juga penjelasan terkait jenis-jenis interpolasi. Interpolasi itu banyak ya, tapi di sini saya hanya batasi 4 saja. Kita akan belajar interpolasi Lagrange yang linier, kemudian Lagrange kuadratik, Newton, dan spline. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah interpolasi Lagrange yang kita kategorikan sebagai interpolasi Lagrange linier. Jadi misalnya ya, ada ini koordinat Kartesian XY gitu ya. Misalnya ada sebuah fungsi diwakili dengan kurva yang warna hitam ini. Kemudian di kurva ini kita ambil satu titik ini, dia ada di titik X0 dan pada sumbu Y bernilai tertentu. Katakanlah nilainya adalah F0. Kemudian di kurva yang bergaris warna hitam ini kita ketahui juga sebuah nilai tertentu yang posisinya ada di X1 dan di sumbu Y-nya ini nilainya katakanlah F1. Kurva ini sebagai nilainya Y sama dengan fungsi Fx, artinya nilainya berubah karena hanya dipengaruhi oleh variabel X. Nah, sekarang ada nilai ini dan ini, ya kan? Sekarang saya mau mencari, memprediksi nilai di titik ini. Nah kalau kita gunakan interpolasi Lagrange linier, berarti kan berderajat linier kan derajat 1, ya kan? Namanya Anda pernah belajar kan garis linier, ya kan? Berarti kita tinggal tarik ini, persamaan garis ini yang menghubungkan dua buah titik yang sudah kita ketahui. Lah, yang mau kita cari kan nilai di sini ya. Tapi garisnya kan di sini. Nah, maka kita dekati nilai yang di atas ini ya seolah-olah diwakili di titik ini pada garis linier yang menghubungkan dua buah titik. Nanti hasilnya bagaimana, kan kita mau cari yang di atas nih, tepat yang di warna hitam ini, tapi kita mendapatkannya di garis yang linier ini. Berarti kan sebetulnya bukan yang mau kita cari kan, tapi yang mendekati. Nah, biasanya nanti kita ukur ketidaktepatannya gitu ya, berapa jauh sih nilai yang harusnya kita peroleh dengan yang kita ukur kan beda ya. Nah, bedanya itu nanti kita bisa lihat berapa errornya. Interpolasi Lagrange linier bisa kita cari dengan ini. Berarti polinomial orde berderajat 1 ya kan, linier, untuk mencari nilai pada sebuah nilai di titik X tertentu gitu ya, karena kita gunakan seperti ini. Formulanya seperti yang Bapak Ibu lihat di dalam saya kotakin ini. Nilainya sama dengan ini, L0x. L0x ini apa? L ini adalah simbol untuk Lagrange. Berarti nilai Lagrange di titik X0, dikalikan dengan nilai fungsi F0-nya, nilai Y-nya. Ditambah dengan, nilai dari Lagrange di titik ini, yaitu di L1, untuk nanti kita gunakan di titik X tertentu, dikalikan dengan nilai di titik ini,
Oke, yaitu nilainya adalah F1. Ini formulanya. Oke. Nah, Lagrange ini apa isinya? Nah, L0 ini isinya adalah ini Bapak Ibu. Masih ingat ya persamaan garis? Berarti Lagrange di titik X0 ini untuk nilai X tertentu adalah nilai X yang kita cari. Oke, ini dikurangi dengan nilai X1 yang kita sudah ketahui, dibagi dengan nilai X0 yang di kirinya yang sudah kita ketahui, dikurangi dengan nilai X1 yang ada di kanannya. Ini adalah nilai Lagrange di untuk yang X0. Oke. Nah, kita substitusikan ke sini. Yang ini, oke, kita substitusikan ke sini ya, diperoleh ini, kali dengan F0. Ditambah Lagrange pertama mana? Lagrange pertama tuh ini ya. Nah, sama juga namanya juga persamaan garis ya. Nah, Bapak Ibu pernah belajar kan dulu dua buah titik kita mau cari persamaan garisnya. Itu tuh sebetulnya Lagrange ya. Berarti di titik X itu dikurangi yang kiri gitu ya, dibagi dengan yang kanan dari posisi X-nya dikurangi yang X0-nya. Oke. Bisa dipahami yang ini ya? Maka mencari interpolasinya adalah persamaannya menjadi ini. Oke. Nanti akan banyak sekali ya persamaan-persamaan. Nanti kalau ujian biasanya saya sih ya bolehlah open book ya. Oke. Sekarang kita langsung aja lihat contohnya ya. Misalnya kita akan menghitung nilai ln dari 9,2. Oke. Menggunakan interpolasi linear Lagrange. Interpolasi Lagrange linear, nah balik-balik ya. Jika diketahui, misalnya ya, zaman dulu Bapak Ibu punya tabel trigonometri, nah sebelum era kalkulator ya, misalnya ln 9,0 ini adalah ini, nilainya 2,1972 dan ln 9,5 adalah 2,25. Berarti kan kita sudah dapat di sini X0-nya yang ln 9 gitu ya, kemudian X1-nya yang ln 9,5. Kita mau cari nilai di sini, katakanlah di X, yaitu di ln 9,2 gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi memprediksi dari dua buah nilai yang diketahui. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tuliskan dulu, misalkan tadi ini ya, X0 itu adalah ln 9, ya kan, dengan nilai ln 9 itu tadi berapa? 2, sekian gitu ya. X1-nya itu yang 9,5, nilainya adalah nilai dari ln 9,5, yaitu berapa? 2,2513. Oke. Kalau kita gambarkan dalam grafik ya seperti ini Bapak Ibu. Berarti kan ln ini titik 9 ya kan? X0 ini di titik 9 di sini adalah X0-nya, kemudian 9,1 adalah X1-nya. Kita mau cari nilai interpolasi di titik 9,2. Nah, caranya gimana? Berarti kan Lagrange itu seperti ini Bapak Ibu. Berarti kan di titik 9 ini nilai Lagrange-nya katakanlah L0 ya kan yang tadi ya. Di X1 Lagrange-nya adalah L1 sini. Nah, nanti yang mau kita prediksi di ln 9,2 itu gimana? Seperti ini, perpotongan dua buah garis linear itu. Jadi nanti hasilnya kira-kira di sini nilainya. Gitu ya, kalau secara grafik. Oke, sekarang kita gunakan persamaan Lagrange-nya. Cari dulu L0-nya, gunakan persamaan ini, oke. Masukkan nilai X1, X0, oke. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung kurangi, oke. Ingat ya, menguranginya kalau minus jangan ditinggalkan, tulis juga minus ya. Oke, bentuk seperti ini. 1 dibagi setengah, kan dibagi minus setengah adalah minus 2, oke. Kita sederhanakan, atau ini kan dibagi setengah, berarti dibagi setengah. Kalau bagi, jadi operasi kali berarti dikali 2/1, ya kan?
Nah, makanya muncul ini, minus 2 dikali. Oke, berarti di Lagrange L0 nilainya adalah ini fungsinya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian kan yang mau kita cari X-nya 9,2. Tinggal kita substitusikan nilai X ini 9,2. 9,2 dikurangi 9,5 adalah minus 0,3. Minus 0,3 dikali minus 2, nilainya adalah 0,6. Sampai sini bisa dipahami? Bu Yustin, bisa dipahami, Bu? Izin Bu, boleh tanya Bu. Bisa, Oh Bu. ya, silakan. Oh, Bu Yustin udah bisa. Ya, boleh yang mau bertanya siapa? Monggo silakan. Bu, maaf Bu mau nanya Bu, itu nilai X-nya yang 9,2 kenapa nggak langsung kita masukin di L0-nya Bu? Kasih Bu. Oh, langsung sininya? Ya, boleh. Boleh, tapi kan ini biar, nah kenapa, boleh Pak ya, boleh masukkan ke sini juga nanti dapatnya 0,6, betul ya Pak Abdul ya? Mungkin Bu, saya belum hitung Bu. Belum masukin. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Nah, Bapak Ibu lihat, dari 9 sampai 9,5, ada nilai berapa aja? Ada nilai berapa aja? Kalau bedanya 0,1, berarti 1 Bu. ya, ya 0,2. kan 9. Nah, terus kan? Nah, jadi kalau dibuat seperti ini, jadi kayak sebuah ini Pak, sebuah fungsi. Nanti Bapak Ibu kalau mau nyari nilai 9,1 ya tinggal ganti ininya 9,1. Maksudnya gitu. Gitu ya. Oke ya? Kasih Bu. Ya, ini boleh langsung dimasukkan. Ini dibuat sebagai sebuah fungsi biar bisa kita. Ini baru bedanya 0,1. Kalau bedanya 0,001, nah kan berguna ya Pak ya. Nah, ini gunanya kalau apa? Interpolasi ini. Kalau ini angka-angka gini ya mungkin nggak ngaruh lah ya Bapak Ibu. Apa sih bedanya 0,1? Bapak Ibu bayangkan kalau bedanya 0,01, kalau dirupiahkan berapa barrel? Kalau dulu sih contohnya saya di industri ini apa? Minyak, bayangkan satu barrel kalau salah beda 0,0 sekian kan uangnya juga beda, ya kan Pak? Nah, itu ya. Makanya numerik itu sangat penting. Oke, kita baru L0 ya. Baru yang ini. Tugas kita harus cari yang L1-nya. Izin, Bu. L1. Iya, monggo silakan. Boleh diulang lagi, Bu, terkait 9,2 itu dari mana ya, Bu ya? Saya tadi putus-putus. Oh, 9,2 soalnya Pak yang mau kita cari. Di sini, cari nilai ln 9,2. Oh, siap, Bu. Soalnya tadi di penjelasan di bawah nggak ada terkait itu, Bu. Iya, iya. Ya, makanya nanti apa biar kendala jaringan rekod perkuliahannya saya kirimkan juga ya. Oke, kita lanjutkan untuk mencari yang L2 ini, L1 ini. Berarti L1 dengan cara yang sama, oke? Tapi ingat ya, ini seperti ini, kurangkan, diperoleh ini formulanya. Oke? Dicarikan X-nya 9,2 ya, Pak Rifan ya. Berarti tinggal kita masukkan sini, hitung 0,4. Berarti kita sudah dapatkan nilai L0 dan L1. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi nih, yang diberi kotak biru itu. Kita mau cari nilai polinomial Lagrange linear atau derajat 1 untuk sebuah nilai tertentu. Berarti kan kita mau cari nilai ln 9,2. Oke, berarti kita tuliskan seperti ini. Polinomial derajat 1 berarti linear dari nilai 9,2. Caranya bagaimana? Nilai L0 pada fungsi X tertentu ini, oke, dikalikan dengan nilai fungsi F0-nya. Dan ditambah dengan Lagrange pertama di titik yang ingin kita cari dikali dengan fungsi F1-nya. L0 di titik 9,2 tadi sudah kita dapatkan yang 0,6, berarti tinggal kita substitusikan
dikali dengan F0. F0 itu nilai ln 9. Ln 9 itu berapa? 2,1972. Di soal tadi ya, sudah ada ya. Ini saya nggak lengkap, harusnya dituliskan di sini. Ditambah dengan L1 yang sudah kita cari di titik 9,2 dikali dengan nilai ln di F1, yaitu ln 9,5. Nilainya berapa? 2,2188. Oke, dijumlahkan gitu ya. Hasilnya ini. Ln 9,2 adalah nilainya 2,2188. Oke, nah sampai sini oke ya. Tinggal substitusi aja ini. Nah, nilai ini berarti kan Anda lihat di sini di grafik yang tadi, yang ini kan yang kita cari itu di sini. Padahal kita mau carinya yang dapatkan yang atas ini. Berarti kan ada gap error tadi ya. Nah, error yang tadi itu kita hitung. Nah, yang tadi kita dapatkan dari perhitungan menggunakan Lagrange linear kan diperoleh ini. Nah, ln 9,2 itu berapa? Nah, misalkan kita anggap nilai dari kalkulator itu yang betul, ya kan? Yang betul di kalkulator nilainya seperti ini. Atau ini berapa angka di belakang koma? 5, berarti sampai sini, ya kan? Nah, sini. Oke. Berarti kalau kita anggap nilai yang di kalkulator itu betul, maka errornya adalah bagaimana? Nilai yang kita selisihnya ya, berarti yang anggap kita betul dikurangi dengan yang hasil kita kerjakan, ya kan? Berarti tinggal kita kurangi. Selisihnya adalah sekitar seperti ini ya. Selisihnya adalah 0,0036. 0,036 itu kalau di grafik tadi itu yang ini kan kurva terus garis lurus. Nah, di sini nih yang panjang ini. Errornya tuh sebesar ini 0,0036. Nah, 0036 ini nih yang ini error ini tuh berapa? Kalau error kan berapa persentase errornya? Ya tinggal kita kalikan 100%. Errornya adalah sekitar 0,036%. Besar atau kecil error seperti ini, Bapak Ibu? Kecil, Bu. Besar, Bu. Kecil, tergantung ya. Besar dan kecil itu tergantung ya. Kalau Bapak Ibu punya uang berapa? 100.000, bukan 100.000, ini berapa? 10.000. 10.000 dari 0,036% dari 10.000 berapa Bapak Ibu? Berapa rupiah? Berapa? Sekian, Bu. Ya sekian itu berapa? 36 rupiah, ya kan? 3, berapa? 36 10.000 ya, Bu? Ya, dari 10.000. 3,6, Bu. 3,6 rupiah, kecil ya. Udah nggak ada juga uang 3,6 rupiah ya, belanja aja nggak dapat ya kan. Nah, sekarang bayangkan tadi seperti kalau Bapak Ibu punya perusahaan, omsetnya berapa? 0 sebanyak-banyaknya berapa sih? Anda bayangkan berapa nih? 1.000 juta, 10.000 juta Anda bayangkan ya kan? Nilainya jadi berapa? 0,036. Lumayan besar ya kan? Betul tidak? Ya, makanya Anda lihat kalau di bursa saham persen seperti ini tuh turun naik itu ngaruh banget. Nah, seperti dulu ada di kakak kelas saya mengukur ini, Bapak Ibu tahu ya, orifice keran perputaran yang ada di tangki minyak. Anda bayangkan kalau error kita hitung adalah 2,21, sebetulnya yang kita kasihkan adalah seperti ini. Anda bayangkan ya, minyak naik terus harganya berapa banyak kalau kita misalnya dijual nih, harga minyak kita ini seperti ini totalnya, berapa banyak kerugian yang sebetulnya harusnya kita terima, yang kita jual dengan yang uang kita dapatkan gara-gara error 0,036% ini, gitu ya.
Bapak Ibu bisa tanya nih orang-orang di minyak itu kalau lihat error seperti ini dia udah stres gitu ya. Enggak juga sih ya. Ya berarti. Jadi 0,036 besar atau kecil tergantung. Ya enggak? Tergantung. Oke, kalau kita lihat angka yang sangat besar 0,036 errornya besar juga. Nah, error besar seperti ini tidak boleh gitu ya. Bukan nggak boleh. Wah, ini rugi ya kan? Nah, Lagrange mempropos lagi. Oh, kalau gitu saya perbaiki interpolasi Lagrange linier ini. Nah, dia memperbaiki interpolasi Lagrange-nya itu untuk mengejar tadi error yang lebih kecil lagi yang disebut sebagai interpolasi Lagrange kuadratik. Oke. Nah, formulanya adalah ini. Ini biasanya ditulisnya P2 ya. Ini karena kuadratik kan. Nilainya sama dengan apa? Kalau tadi ini ya, suku pertama, suku kedua, oke. Nah, ditambah lagi suku yang ketiga. Oke. Karena sifatnya kuadratik, kalau tadi L0-nya adalah sederhana ya, Bapak Ibu ya, seperti di persamaan kuadrat. Yang ini, oke, ini ya. Nah, kalau yang di kuadratik, Anda lihat di sini. Nah, L1, L2, dan L0-nya itu berubah. Kita lihat dulu yang L0. L0 itu menjadi L kecil 0x dibagi L0 pada titik X0. Nilainya sama dengan apa? Sama dengan ini Bapak Ibu. Ini. Oke. X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Bapak Ibu kan kalau kalikan ini berarti jadi apa? Ini. Oke. Gitu ya. Kok kebanyakan? Ini ya kan kalikan ya. Ini kan berarti menjadi persamaan kuadrat, ya kan? Nah, begitu pula yang bagian ini pembilang dan penyebutnya. Silahkan Bapak Ibu nggak usah dihafal ya. Kalau numerik itu biasanya nggak pernah ngapalin rumusnya. Kalau programmer ya tinggal masukkan ke apa pemrogramannya aja fungsinya ini, gitu ya. Nanti ujian juga Bapak Ibu boleh buka rumus ya kalau ini karena banyak Bapak Ibu ini masih baru juga 2 ya, udah banyak kan? Nah, nanti boleh open book ya, Pak Abdul dulu kan request open book boleh lah, gitu ya. Oke, kita lihat contohnya ya, Lagrange yang kuadratik. Sama soalnya seperti tadi, kita mau cari nilai ln 9,2, tapi Anda lihat nilainya kan, kalau kuadratik kan kita perlu ini. Kalau tadi ada 2 tambah 1 lagi kan? Nah, maka caranya gimana? Di antara 3 titik. Kita sudah punya nilai ln 9 sekian, ln 9,5, dan katakanlah misalnya ada ln 11, nilainya sekian. Kita cari ln 9,2. Oke, kita jawab. Berarti ini ya, datanya ini kita tuliskan lagi. Oke, nah posisinya itu di mana? Nah, Anda lihat di titik ln 9 dia kan punya nilai L0 ya, nilai Lagrange L0-nya di sini. Oke. Dia terhubung, Anda lihat di sini. Kalau kita buat L0 itu yang mana? Yang grafik yang ini. Nah, sampai ke titik yang ini, yang 11,0 atau yang 11 di grafik yang ini. Nah, oke. Kemudian di titik 9,5, oke, 9,5 kan punya L ini ya, L1 ini, ya kan? Grafiknya yang mana? Nah, L1 yang ini, nih Bapak Ibu, sampai ke yang titik ke-11 ini. Dia melewati yang nilai yang 9,5 sampai yang 11 ini. Oke, lihat Bapak Ibu, ini semua persamaan kuadrat. Grafik apa sih namanya ini? Grafik kurva ya kan? Berarti kan persamaannya kuadrat kan? Nih persamaan kuadrat. Kemudian ada lagi kan yang di X sama dengan 11.
nilainya ln 2. Ln 2 itu sama dengan apa? Berarti yang ini grafiknya nih. Nah, ini ke nilai 9,5 sama yang 9. Nah, nanti Bapak Ibu lihat perpotongannya mana? Lah, ini berpotongan, ini berpotongan, ya kan? Ini berpotongan, ini berpotongan. Ya, Bapak Ibu yang dicari kan 9,2, 9,2 ya kira-kira di sini, ya kan? Nah, berarti berapa nilainya? Berarti seperti ini di antara luas yang daerah ini yang diarsir, yang ini. Perpotongan antara yang dari L0, berarti luas di bawah kurva ini, oke, ditambah luas kurva yang dari L1, dikurangi yang ini, yang L2 ini. Oke, jadi nanti hasilnya bisa lebih akurat. Kalau tadi kan nggak ada ya, faktor pengurang yang ini tuh nggak ada. Oke, errornya nanti kita kurangi dari sini. Oke, caranya gimana? Kita cari satu-satu ya. L0-nya pakai rumus ini, tinggal Bapak Ibu substitusikan. Jangan salah mensubstitusikan masing-masing nilai. Oke, kalikan X kali X kuadrat, ya kan? X kali 11 ditambah 9,5 kali X, ya kan? Nah, diperoleh yang ini, ya kan? Kemudian minus 9,5 dikali 11 diperoleh ini. Minus 9,5 dikali minus 11 diperoleh ini. Oke, persamaannya menjadi bentuk persamaan kuadrat. Kita mau cari kan di ln 9,2, ya tinggal kita ganti X-nya dengan 9,2. Oke, diperoleh ini 0,5400. Oke, sampai sini Mau bisa tanya, Bu. dipahami? Bu, Oke, mau tanya, Bu, silakan, Pak. mengenai yang menentukan kurva ini tadi gimana, Bu? Saya masih bingung, Bu, dari jawab X0 sama dengan 90, F0 ln 9, menentukan grafiknya gimana, Bu? Oke, ini sebetulnya dari sini Bapak Ibu. Sini ya, dari persamaan grafiknya seperti ini, Anda lihat. X0-nya di 9. Ini ya, oke. Berarti dia bersesuaian dengan yang Lagrange 0. Oke, X1-nya 9,5. Ini bersesuaian dengan Lagrange yang L1. Kemudian ada X2 nilainya 11 bersesuaian dengan Lagrange 2. Oke. Berarti antara ketiga titik ini harus nyambung. Berarti kan nih, Bapak Ibu yang L0 ya. Yang ini L0. Berarti dia harus ke titik 9,0, 9,5 dan 11 ya kan? Berarti ini tinggal Bapak Ibu hubungkan ini ke 9,5 dan ke 11 ya kan? Kalau pakai persamaan linier kan seperti ini ya, lurus, lurus. Begini kan ya Pak ya? Gitu kan? Kalau kita hubungkan dua buah titik. Nah, Bapak Ibu lihat di sini definisinya seperti ini, persamaan kuadrat. Ya, berarti dia menghubungkannya antara titik ini 9,5 dan 11 ini harus kurvanya dalam bentuk kuadrat. Gitu ya, kuadrat. Ini sebetulnya dari software Bapak Ibu masukkan persamaan ini, oke? Ini persamaan ini pakai Excel, plot ke dalam grafik, hasilnya seperti ini. Gitu, Pak. Begitu pula untuk yang L1. L1 di sini kan ini ya. Oke, harus melewat L1 ini kan di titik 9,5 ini. Oke, nilainya dia harus melewati di titik 9, 11. Nah, diperoleh grafik ini. Grafiknya dari mana ini? Nah, Bapak Ibu masukkan nanti yang untuk L1 di slide setelahnya. Masukkan persamaan ini sebetulnya dari software ya. Gunakan Excel nanti dapat ini, Pak. Gitu ya, gambar-gambar ini. Gitu ya, Pak Tidar ya. Baik, Bu. Ya, oke. Kita lanjutkan berarti yang L1-nya. Nah, L1-nya berapa?
dengan cara yang sama, ini gunakan persamaan ini ya. Jangan salah memasukkan masing-masing nilainya. Oke, diperoleh ini kalikan gitu ya. Ini kan perkalian harus seperti ini. Oke, Bapak Ibu silahkan kerjakan. Ini kan dulu ya pelajaran waktu SMP ya, kali-kali seperti ini. Diperoleh ini. Wajib Bapak Ibu mengerjakan terusnya gitu ya sampai diperoleh ini. Oke. Kemudian masukkan nilai X-nya 9,2 ini. Oke, diperoleh ini 0,48. Oke, ini mudah saja ya. Substitusi ini tinggal Bapak Ibu teruskan seperti perhitungan biasa. Lakukan untuk yang L2 juga. Dengan cara yang sama, jangan salah menempatkan posisi ini nilai-nilainya. Oke, nggak boleh salah. Kemudian Bapak Ibu sederhanakan, diperoleh ini. Nah, dihasilkan nilai minus 0,0200 untuk nilai X 9,2. Oke, berarti kita sudah dapat L0, L1, dan L2-nya sudah ada. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ini. Oke, nah ini masing-masing kita substitusi untuk X 9,2. Berarti nilai L0 yang ini ya Bapak Ibu nanti ini harus pakai aturan apa? Angka penting ya. Kalau di belakang koma 4 digit ya semua 4 digit gitu ya. Ini kali dengan masing-masing nilai harga ini, loan-nya yang sudah diketahui tadi di soal. Tinggal Bapak Ibu kalikan, kemudian jumlahkan, diperoleh ini. Ini sebetulnya harusnya sampai mana Bapak Ibu? Karena 4 koma ya, di belakang angka, komanya. Berarti sampai 2192. sini. Iya, ini nggak usah gitu ya. Ya. Oke, nah sudah dapat seperti ini, betul atau enggak? Nah, kita lihat tadi errornya. Kita anggap ini saya pakai semuanya ya. Berarti nanti Bapak Ibu cari di kalkulator. Nah, kalau kita ambil 4 digit di belakang koma, hasilnya kan kalau di kalkulator juga udah sama, ya kan? Nah, maka yang 38-nya kita masukkan, Bapak Ibu cari di kalkulator ln 9,2 sampai 6 digit di belakang koma. Oke. Oke ya. Nah, jadi errornya berapa? Errornya lihat seperti ini. Kalau kita anggap yang kalkulator ini adalah yang betul, ya kan? Errornya ini 0,035%. Tadi berapa? 0,036%. Lumayan ya? Berkurang 0,001%. Lumayan kan? Lumayannya dari mana? Ya, kalau pengalinya tadi besar. Jadi interpolasi Lagrange kuadrat ini digunakan untuk mendapatkan perkiraan nilai yang lebih mendekati lagi dari nilai yang sesungguhnya atau nilai yang kita anggap benar. Dibuktikan dengan apa? Errornya makin kecil dibandingkan Lagrange yang linier. Oke, Bapak Ibu? Nah, waduh ini kan bedanya cuma 0,001% ya kan? Kurang signifikan ya kan? Nah, maka dipropos lagi orang zaman dulu ya. Nah, untuk mengkoreksi, mengurangi metode interpolasi, memperkirakan sebuah nilai di antara dua nilai yang errornya lebih kecil, pekerjaan Lagrange ini dikoreksi lagi, diperbaiki errornya oleh yang namanya Newton. Bapak Ibu mungkin sering dengar Newton ya, di fisika dasar, diperbaiki oleh Newton. Newton ini dikatakan sebagai interpolasi yang kalau tadi kan linier, kuadratik, nah dia adalah kubik. Lebih, berarti kan mengurangi error lagi ya kan, nah, atau di mudahnya gitu ya, kita menyebutnya interpolasi Newton. Interpolasi Newton
persamaannya ini Bapak Ibu. Jangan pusing dulu ya. Ya ini memang seperti ini. Nilai fx-nya, nilainya itu, nah ini mendekati nilai dari ini. Penjumlahan dari f0 ditambah ini, x dikurangi x0. Nah, ada ini. Fungsi dari x0 dan x1 yang tanda ini. Nah, nilainya itu apa sih kalau fungsi ini? Nah, ini penjelasannya yang ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada fungsi apa nih? kurung siku ya kan? X0 dan X1 sebetulnya apa? Nilai fungsi F1 dikurangi nilai fungsi F0 dibagi dengan nilai di titik X1 dikurangi X0 ini. Oke? Kemudian ditambah X dikurangi X0 dikali ini X minus X1. Oke? Fungsinya ini X0, X1, X3. Penjelasannya mana? Penjelasannya yang ini Bapak Ibu. Oke, nah yang ini bagaimana? Tinggal kita samakan dengan yang ini. Tinggal kita ganti. Kalau tadi X0, X1 adalah F1, F0, berarti kalau X1, X2 berapa Bapak Ibu? X1, X2 adalah berarti F2 dikurangi F1. Ya kan? Dibagi dengan X2 dikurangi X0. Ini sengaja nggak saya tambahkan ini. Kalau ditambahkan makin ngejelimet lagi ya kan. Nah ini persamaan yang paling sederhana Bapak Ibu. Ini tuh yang paling sederhana. Oke, sampai mana? Ya sampai ke ini. Sampai ke N ya kan. Kan polinomial derajat paling tinggi sampai mana? Sampai N ya kan. Nah maka bisa sampai N. Sampai N ya seperti ini. Oke. Ini yang dipropos oleh Newton. Nah, sebetulnya Newton ini juga dia menyederhanakan yang diberikan oleh Lagrange. Lagrange tadi kan 1, 2 ya kan? Lagrange dengan cara yang sama dia juga sampai ke derajat ke N. Tapi Anda lihat nih caranya. Kalau sampai ke derajat N kan harus seperti ini. Bapak Ibu jumlahkan dari 0 sampai ke N dengan bentuknya ini, ya kan? Nah, lihat. L0-nya aja seperti ini. LK-nya di titik K tertentu seperti ini. Sampai ke LN sini. Bapak Ibu bisa bayangkan persamaannya jadi panjang dan gak berhenti-henti, ya kan? Kalau masukkan ke programming, wah ini memakan waktu, ya kan? Habis kalkulator itu keburu error ya kan, nunggu ln 9,2 Bapak Ibu masukkan ke kalkulator. Kalau pakai derajat N lama banget kalkulator itu menampilkan hasilnya kalau pakai Lagrange karena bentuknya seperti ini. Maka orang banyak menggunakan interpolasi yang lebih sederhana formulanya walaupun sampai N nih yang diberikan oleh Newton. Menjadi bentuknya lebih sederhana karena dia memasukkan ini nilai fungsinya selisihnya dibagi dengan nilai ininya apa posisinya di mana dibandingkan dengan ini nih. Nah, inilah keuntungannya dari Newton. Jadi melihat persamaan ini oke ya Bapak Ibu ya, bukan sesuatu yang rumit ya, biasa aja kan. Lebih rumit lagi persamaan model apa? Cuaca. Saya baru lihat, waduh, model cuaca di Pondok Betung aja udah rumit dan belum tentu benar ya kan? Ya kan model cuaca iklim ya kan? Kalau betul prediksi cuaca BMKG mungkin nggak pernah ada yang meleset ya kan? Nah, ya seperti itulah. Oke, ini ya. Ini jadi please Bapak Ibu melihat seperti ini jauh lebih mudah dibanding yang Newton ini. Bapak Ibu lihat nih, ada yang dihilangkan nih. Kalau ini cukup sampai sini. Oke. Kita lihat interpolasi Newton ini, dia kan perlu nilai ini. Bapak Ibu, fungsi ini ya kan. Nah, fungsinya ini, nah lihat ada seperti ini. Kalau fungsi di titik X
sekian kan nilainya F sekian gitu kan ya. Nah, Anda lihat kalau di interpolasi Newton, si indeks ini mulai dari mana? Mulai dari 0 sampai ke N. Ya polinomial kan mulai dari derajat 0 sampai ke N. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada fungsi seperti ini, nanti hasil interpolasinya sama dengan apa? Interpolasinya ini Bapak Ibu, yang di persamaan ini. Oke? Oke ya, biar nggak pusing, ini ingat ya, persamaan ini Bapak Ibu nggak usah dihafalkan gitu ya. Menghafalkan yang lain saja ya, yang 30 juz aja. Nah ini dipakai aja langsung. Kita lihat contohnya. Masih contoh yang tadi, kita mau menghitung ln 9,2. Oke? Ln 9,2 berdasarkan ini, data yang ada. Nah nanti Bapak Ibu akan diberikan nih data-data ini. Nilai-nilai ini dari mana? Dari yang ini Bapak Ibu. Ini nih. Biasanya diberikan diberikan datanya di tabel seperti ini. Oke. Kita mau cari ln 9,2. Di sini lihat tadi kan hanya di titik 9, 9,5 dan 11. Kalau pakai interpolasi kubik nambah lagi data yang kita ketahui. Tambah lagi nih yang sebelumnya, yang 8. Jadi ke kiri seimbang, yang ke kanan seimbang, gitu kan ya? Nah, posisinya seperti itu. Nanti diperoleh nilai ln 8 di kalkulator ini, ln 9 ini, ln 9,5 ini, 11 ini diketahui. Nah, nanti fungsi ini, nah lihat nih, xj, xj plus 1. Pakai persamaan ini, oke, Bapak Ibu terima, diperoleh ini. Oke. Fungsi yang ini sengaja ini yang di highlight yang akan kita gunakan untuk masing-masing fungsinya. Oke, terima ini ya, terima jadi ya tabel ini ya. Oke, sekarang kita gunakan cara interpolasi kubik ini, Newton ini. Kan persamaannya ini ya, Bapak Ibu ya. Aduh, apa membacanya ya? Nah, lihat. Membacanya ini kan xj sampai berapapun j tambah m, ya kan kita boleh berapapun gitu kan. Nah, di sini katakanlah xj-nya adalah 9, kita ambil yang ini. Kemudian xj plus m-nya kita ambil yang 11. Oke? Berarti sama dengan apa? Sama dengan nilai ini, oke? Berarti nilai yang ini, oke? Ini ya, yang ini ya. Dikurangi yang sebelumnya. Oke, Bapak Ibu tinggal kurangi di pembilang dan penyebutnya, diperoleh ini. Jadi interpolasi Newton ini adalah kuncinya adalah ini apa, Bapak Ibu menentukan melihat nilai ini yang mana di dalam grafik itu. Ya. Oke, nanti biasanya udah dikasih tahu nilai-nilainya. Tabelnya dikasih tahu kalau Newton itu. Oke, jadi lebih sederhana ya, kelihatan ya. Kalau 9 sama 11 berarti nilai yang ini F xj, xj plus 1 berarti dia dikurangi yang ini. Karena kita gunakan yang 9 sampai yang 11. Di posisi yang ini, diperoleh ini. Ya, Bapak Ibu ya. Aduh, apa sih ini yang Ibu jelaskan gitu ya? Simbolnya begini, ya begitulah kalau numerik ya. Nah, tapi percayalah, gampang. Tanya Bu, Kenapa? itu Boleh. misalkan yang ngambilnya bukan yang 9 tapi 8 bisa nggak Bu? Boleh. Oh, ini hanya Berarti yang misalkan mana? ngambilnya yang 9 sama 11 gitu Bu ya? Iya, 8 sama. Asal data ininya ada, Pak. Data ininya ada. Berarti kan boleh yang ini dikurang ini, gitu ya, Pak ya? Ya. Asal data angka ininya ada. Kalau Bapak Ibu yang nggak ada, ya jangan. Nanti kan harus menyesuaikan dengan data yang sudah kita ketahui. Gitu ya. Izin tanya, Bu. Ya, bagaimana, Pak? Data yang udah kita ketahui, misalnya tadi dari kalkulator gitu ya, Bu ya? Iya. Yang tadi ya, Bu? Ya, yang ini. Iya. Itu terus kan kita lakukan perhitungan lagi ya, Bu ya?
Terus Iya, nanti hasilnya kan perbedaannya kan ya Bu ya? iya. Ya, maksud saya Ini ya. kalau kita udah punya hasil yang pasti yang dari kalkulator kok kita ngelakuin perhitungan lagi ya Bu ya? Makasih Bu. Iya, Bapak Ibu. Kan namanya, kan ini contoh yang sederhana ya Pak Abdul. Boleh di kalkulator langsung aja nyari loan 9,2 juga ada, betul ya? Iya kan? Yuk. Tapi nih Bapak Ibu, nah, saya balik lagi ya. Realnya di kehidupan, jadi ke sana ya. Mana nih? Nah, ini nih, In Bapak universe. Ibu. Ini nih, Bapak Ibu sering nggak mendapatkan grafik yang polanya bahkan, kalau ini mungkin ada persamaannya ya, Bapak Ibu ya. Kalau grafik seperti ini, berarti mungkin ya X kuadrat, ya kan? Betul ya? Sekarang coba Bapak Ibu, kalau nggak grafik gimana? Sini, ya kan? Ada ya grafiknya ya? Fungsinya bisa Bapak Ibu cari kan? Bisa kan? Sekarang Bapak Ibu pernah melihat grafik yang muncul di mana yang kelihatan? Seismograf, pernah lihat Bapak Ibu? Bagaimana fungsinya? Fungsi matematisnya bagaimana? Bisa ditentukan nggak? Kalau fungsi di seismograf adalah sin X, wah gambarnya langsung sin. Ada nggak Bapak Ibu? Ada Bu. Ada. Kalau ada Bapak Ibu, kita udah nggak BMKG lagi. BMK, ya kan? Percepatan tanah apa? Gelombang seismik di sesar Lembang. Persamaannya sinusoidal. Berarti kan, wah, berarti, atau di mana yang sering gempa? Di Bandung akan gempanya kalau sinusoidal gimana Bapak Ibu? Periodik kan? Kedepannya bisa kita prediksi kan? Beres nih, si G ini beres Bapak Ibu. Karena di Bandung fungsi apa? Pergerakan lempengnya di bawahnya fungsinya sinusoidal. Akan ada gempa, berarti mana nih? Ketika yang amplitudonya tinggi, berarti kan gempanya tinggi ya Bapak Ibu ya? Oh, dia terjadi setiap 110 tahun. Nah, ini ya udah 9,5 tahun. Orang Bandung pergi dulu dari situ ya. Nanti balik lagi udah beres. Ada nggak yang kayak gitu Bapak Ibu? Nggak ada kan? Belum ada sampai sekarang. Karena di dalam sinyal seismograf, seismik itu persamaannya tidak bisa, bukan tidak bisa ya, sangat sulit dibuat persamaan matematisnya. Makanya orang geofisika sampai sekarang, Bapak Ibu lihat tuh, menganalisis gempa yang terjadi di daerah ini tanggal sekian, ya kan? Selalu seperti itu kan, Pak Abdul? Ya nggak? Karena apa? Sangat sulit menentukan fungsi dari ini pergerakan seismik yang ada di bawahnya itu sulit. Maka yang kita dapatkan apa? Kalau enggak nih, selain gempa, cuaca setiap hari, data AWS dari 9 parameter, semuanya bentuknya apa Bapak Ibu? Angka semua, ya kan? Angka gimana sih fungsi temperatur di daerah Pondok Betung? Setiap 10 menit ada datanya. Mana fungsinya? Apa fungsinya? Mana ya? Kalau matematika mungkin ada eksponensialnya, ada ln-nya, ada kosinnya. Betul kan? Iya kan? Nah, itu. Maka dipropos lah, saya mau mencari nilai di antara sini dan sini, tapi grafik ininya kita nggak tahu gitu loh, Bapak Ibu. Fungsinya nggak tahu, maka gunanya interpolasi ini. Kita cukup punya nilai dengan nilai, kita mau cari berapa sih di antaranya yang ingin kita tentukan itu nilainya berapa. Gitu. Nah, kenapa saya kasih contohnya yang gampang? Ini di kalkulator juga ada ln 9, ya kan? Kalau contohnya fungsi yang ada di
geofisika pertama ya. Saya juga nggak tahu ini persamaan matematisnya apa, ya kan, berapa, dan nilai yang kita anggap betulnya berapa, kan semua masih prediksi, ya kan, belum kejadian juga bahkan ya, nggak jadi interpolasinya, yang jadi apa? Ekstrapolasi, ya kan? Bisa dipahami, Pak? Iya Bu, yang tadi maksud saya ini Bu, kenapa nilai dari yang kayak tadi dari kalkulator dengan perhitungan kita masih perlu kita cari selisihnya gitu Bu, fungsinya gitu Bu. Nah, untuk membuktikan bahwa cara yang kita gunakan dalam melakukan interpolasi dengan metode Lagrange ini betul atau tidak, Pak. Jadi kan kita kita orang instrumen, kalau ngukur apa namanya, keluaran dari misalnya anemometer, kita ngukur berapa kecepatan anginnya saat ini, betul atau enggak nilai ini? Kan kita nggak tahu ya nilai ini betul atau tidaknya, karena mengandung ketidakpastian, betul ya? Berarti harus harus dibandingkan, divalidasi. Betul kan? Oh, Lagrange bilang dari kuadratik diperoleh nilai sekian gitu ya, ln 9,2. Betul nggak sih yang dilakukan Lagrange itu? Nah, berarti kan harus ada pembandingnya buat validasinya, gitu kan? Segala hal ya harus divalidasi kan? Betul nggak? Nah, validasinya kita anggap nilai yang misalnya ya, yang dimasukkan dalam kalkulator itu kita anggap betul, Pak. Seperti itu. Tujuannya untuk memvalidasi bahwa model yang dipropos oleh Lagrange, misalnya untuk yang kuadratik ini, betul atau tidak. Gitu ya. Oke, Pak Abdul? Oke ya? Ya Bu. memang ya, kalau numerik tuh itu. Ini sengaja saya kasih contoh tuh sebetulnya yang paling sederhana ya. Bapak Ibu bisa pelajari lagi di bukunya apa namanya? Kreyszig. Nah, di situ ini contoh yang sederhana, namanya masih contoh matematika ya. Nanti realnya di lapangan interpolasi Lagrange atau Newton itu case-nya bukan mencari ln lagi, tapi mencari tadi berapa percepatan tanah di tempat itu misalnya, ya kan? Nah, seperti itu, Pak. Nanti interpolasi ini banyak digunakan oleh khususnya ya kalau kita BMKG, karena semuanya ada angka-angka gitu ya, teman-teman yang di MKG itu. Itu ya, Pak. Oke, nah, mana tadi? Sampai mana nih? Oke, nilai-nilai ini kan sudah ada, dikasih tahu gitu ya. Ini Bapak Ibu lihat di sebelumnya, cara mencarinya ini, oke. Dengan kalau ada fungsi F tanda siku itu sebetulnya isinya ini Bapak Ibu. Oke, tapi kalau di sini dituliskan lagi, kan Bapak Ibu lebih familiar mana? Yang ini, yang kiri, atau yang kanan? Bapak Ibu familiar yang mana? Pasti yang kanan, ya kan? Kebayang kan? Ya kan? Nilai tadi fungsi 1 nilainya berapa, nilai F0 berapa dibagi dengan ini. Kebayang kan? Nah, ya moso ya, kalau Anda tuliskan semuanya dalam bentuk ini, ya kan kita usianya sudah eranya apa? Berpikir matematika konkret lagi, abstrak ya kan? Nah, dibuat seperti ini. Formulanya dia itu seperti ini. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu kalau melihat bentuk seperti ini, di kepala Bapak Ibu itu dia sebetulnya pengurangan dari nilai-nilai dibagi dengan pengurangan nilai-nilainya. Gitu ya. Ya ini simbol matematis saja. Ya memang ya. Kenapa matematis disimbolkan seperti ini? Karena untuk meng-hire nilai yang lainnya. Oke, nilai yang banyak kan numerik tadi. Apa itu numerik? Pokoknya angka-angka, Bu. Angka-angka kan nggak 1, 2. Angka-angka itu banyak. Makanya dibuat formulanya seperti ini, Pak. Oke, jadi kita hitung ini, ya kan? Nah, ini formula ini, interpolasi Newton ini, tinggal Bapak Ibu masukkan F0-nya. Oke.
Oke, F0-nya kita ambil yang ini, yang 8 ini. Dia sebagai F0. Ditambah dengan X dikurangi X0. X0-nya mana? Yang 8. Oke. Nilai X0, X1. Nilainya yang mana? Nilainya adalah yang ini. Oke. Dari mana? Kan ini X0, ini X1. Nilainya ini. Ingat ya, ini kan berarti tadi pengurangan, ya kan? Nilai fungsi dengan X-nya diperoleh ini. Sebetulnya Bapak Ibu tinggal nih memasukkan ini. Oke, ini ya. Dengan nilai yang ini. Bapak Ibu tinggal lihat. Ini berarti yang ini. Oke, nilainya yang ini. Oke, ini sebetulnya kayak main puzzle jadinya ya. Main puzzle tinggal ngelihat data ini yang mana. Nah, ditambah, Anda lihat kan di sini kan baru sampai sini ya Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat nih, kita masih punya data yang ini. Nah, lihat ini kan tambah terus sampai berapa ya kan? Nah, tambah lagi. Ini X0, X1, X2-nya. Nah, kurangi yang ini. Oke, bagian ini kan masih ada lagi sampai X n-1. Kalikan dengan nilainya ini. Oke, kalau sudah seperti ini, sebetulnya yang diperlukan oleh Bapak Ibu adalah memasukkan nilai-nilai yang ada di tabel ke dalam formula ini. Kalau sudah dapat gini, ya persamaannya sudah biasa yang Bapak Ibu temui kan. Nah, tinggal disederhanakan. Ini sederhananya aja begini ya. Oke, tadi ini yang sudah kita dapatkan. Ganti X-nya yang mau kita cari, ln 9,2. Oke, ln 9,2 dapat, ya kan? Udah. Ini nanti Bapak Ibu boleh bawa kalkulator ya, ujian ya. Ya, saya tahu Bapak Ibu mungkin ada yang jago kumon ya. Kali-kali gini cepat, pakai kalkulator nggak masalah. Oke. Kalau yang anak Bapak Ibu ada yang kumon, pasti ini udah nggak pakai kalkulator. Tapi nanti ujian Bapak Ibu boleh kalkulator. Diperoleh ini, jumlahkan. Oke. Nah, interpolasi Newton yang kata dia untuk mengurangi, kan awalnya dia untuk mengurangi error dari yang Lagrange. Nah, kita lihat, kita buktikan. Nih, dia kan diperoleh nilainya seperti ini. Kita lihat, buktikan, validasi gitu ya. Interpolasi Newton itu seperti apa? Nilainya ini ya yang kita dapatkan. Anda lihat berapa angka di belakang koma? 6. Kita anggap nilai ln 9,2 itu yang betul kita pakai yang dari kalkulator gitu ya. Nilainya adalah ini. Kita cari errornya, Anda lihat errornya menjadi hanya 0,005%. Jauh lebih besar, lebih akurat ya nggak? Dari yang Lagrange linear dan yang kuadratik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kok harus dibandingkan dengan yang kalkulator ya? Untuk melihat interpolasi ini seberapa powerfulnya, ya kan? Seberapa akuratnya. Terus nanti kalau nilai kalkulatornya salah gimana? Ya gimana mau bandinginnya, ya kan? Atau nilai apa? Kalau dulu ya belum dikalibrasi gimana Bu? Nah itu, ya kan banyak hal, ya kan? Mau kalibrasi anemometer, kalibratornya juga kan harus dikalibrasi, ya kan Pak ya? Gitu kan? Ya gitu, makanya kalau berkaitan dengan angka-angka mengandung banyak ketidakpastian. Makanya kalau Bapak Ibu ngukur, jangan percaya. Kalau orang instrumen itu nggak boleh percaya, ya kan? Karena mengandung unsur ketidakpastian. Oh, alat pengukurnya aja kita pertanyakan, ya kan? Bapak Ibu masuk ke STMKG, ukur suhu. Betul atau enggak, ya kan? Nah, cek dulu si alat pengukur suhunya ini udah dikalibrasi belum, ya kan? Udah dikalibrasi. Cek lagi, runut lagi, kalibrator pengukur suhunya bener enggak? Punya BMKG atau punya lain, ya kan? Betul enggak? Nah, seperti itu. Ya, karena kita dihadapkan dengan angka-angka Bapak Ibu. Kalau keluaran yang muncul di dalam AWS, Bapak Ibu, anemometer di AWS kan setiap 10 menit angka-angka kecepatan angin, ya kan? Ya kan? Plus arahnya bahkan. Kalau keluaran dari anemometer itu adalah fungsi kecepatan angin misalnya ya,
pada koordinat X, Y, Z, ruang. Fungsinya adalah sin 2 sinus, misalnya sinus 2X. Wah, gampang ya nggak? Oh, berarti angin di daerah ini mengikuti polanya sin. Sayangnya nggak ada. Bapak Ibu kalau mau buat anemometer yang keluarannya fungsi, wah itu akan disenangi banyak orang. Keluarannya angka-angka aja masih dipertanyakan ya. Tadi Pak Abdul, ini udah dikalibrasi belum? Ya kan? Nah, seperti itu. Tantangan ya buat Anda semua engineer, orang instrumen kalau mau bikin alat. Bikin nih yang keluar fungsi. Seismograf, akselero, sekarang yang paling modern gitu kan ya. Keluarnya jangan grafik gini Bapak Ibu. Jangan, langsung fungsi. Fungsi matematis tuh. Wah, itu pasti Bapak Ibu langsung jadi kepala CTBTO GFZ gitu kan. Nah, ya begitulah. Atau apa? Ya, jadi deputi instrumen. Nah, langsung ya. Oke. Sampai sini saja ya hari ini. Minggu besok biar terbayang, tapi nanti materinya saya akan berikan. Minggu besok real ketemu di kelas, kita akan belajar lanjutan dari interpolasi spline. Oke ya Bapak Ibu ya. Ya, karena kita selalu ketemu dengan angka-angka uang ya kan. Berapa uang di dompet Bapak Ibu? Bapak Ibu ngomongnya berapa? 100.000, 5, 20.000, 1. Coba, fungsi uang di dompet Bapak Ibu. X kuadrat tambah 2X, nggak ada kan? Nah, itu sama yang kita hadapi semua nerimanya angka. Salah siapa? Salah Bapak Ibu, bikin alatnya keluarnya angka-angka, bukan fungsi. Padahal di matematika, yang diperlukan adalah fungsi. Fungsi itu apa? Kalau orang klimat geop bilang model. Nah, ya kan? Cari alat pengukur kecepatan yang keluarnya langsung model kecepatan angin. Ada nggak? Belum kan? Nah, itu buatlah Bapak Ibu biar jadi deputi instrumen ya. Adanya kecepatan angin ya angka-angka juga, angka digital. Makanya interpolasi numerik sangat berguna Bapak Ibu. Kenapa saya kasih contoh yang lon seperti ini? Ya namanya juga matematika ya. Kalau contoh apa? Contoh yang gampang-gampang, yang gini aja. Aduh, apa itu simbolnya ya kan? Contoh itu yang gampang. Kehidupan nyatanya nggak seperti contoh di matematika gitu ya. Dulu dosen saya bilang, kalau guru, dosen ngasih contoh tuh yang gampang. Yang sulit, itulah ujian kehidupannya, katanya gitu. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf hari ini segini aja nih udah dipanggil-panggil. Kita lanjutkan minggu depan di perkuliahan tatap muka. Kalau di ruang itu masih panas, kita ke lab Cisco. Lab Cisco ini dingin banget karena di setting dulu ada server hidup dingin-dingin gitu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf Ruangan atas sudah segala. diperbaiki, Bu. AC-nya sudah Kenapa? di ruangan ini AC-nya sudah diperbaiki. Oh ya, syukurlah kalau gitu. Ya berarti di sana gitu ya. Tapi kalau ada ingin suasana baru di lab ya boleh aja. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan Bapak Ibu Maaf Bu, belajar. Ya. minggu depan bukannya online ya Bu? Oh iya ya. 2 minggu lagi ya. Bukan online. Ya 2 minggu lagi ya. 2 minggu Iya. lagi kita ketemu ya. Ya nggak Oh, iya. apa-apa lah. Yang penting kan kita ada ketemu online ya. Offline ya kan. Oke, kita lanjutkan minggu depan ya. Ya Bu, bentar Bu. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang. Sehat selalu. Oh ya, Bapak Ibu silahkan kalau mau belajar ini, interpolasi, Bapak Ibu buka bukunya Kreyszig, Matematika Teknik for Engineering di bukunya Kreyszig. Gitu ya. Mana nih di sini sebelum yang spline? Aduh. Nah, panjang banget. Nah, ini. Silakan Bapak Ibu, silakan di capture, buka-buka bab 19, chapter 19 nomor ini. Silakan Bapak Ibu buat latihan untuk belajar. Oke, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Ya, maaf ya. Ini Terima kasih, Bu. Bu. ya. Oke, sehat selalu semuanya and meeting for all.